Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa dan selamat malam untuk Pak Tri selaku dosen mata kuliah otomasi industri di semester ketiga ini. Izinkan saya Toto Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 3520103337 kelas II 20B2 Fakultas Teknik yaitu Teknik Industri. Pada malam hari ini saya akan membahas jurnal yang telah disampaikan oleh Pak Tri, yaitu perspektif otomatisasi peralatan pada industri proses. Sekilas ketika mendengar judul ini, yaitu yang ada dalam pikiran saya adalah perspektif otomatisasi ke depannya seperti apa dalam dunia industri. Oke, untuk lebih detail kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Sebelum kita menyinggung tentang otomasi industri, yang masih ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, di mana otomasi industri sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi. Karena tanpa kemajuan teknologi bisa dikatakan otomatisasi tidak ada atau belum bisa terrealisasi. Kemajuan teknologi seperti yang kita lihat pada gambar di sini, yaitu di marketing ya. Di era marketing pada zaman dahulu itu kita masih sewa kios untuk menjajakan barang dagangan kita. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa mengakses ke beberapa aplikasi seperti marketplace, seperti yang ada di gambar slide ini, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Di sini penjual dan pembeli sangat mudah ketika untuk bertransaksi. Sebagai penjual, kita tinggal memposting barang yang kita jual, kemudian kita kasih harga, dan kita post. Kemudian kita tunggu untuk pembeli merespon. Kemudian untuk si pembeli, kita tinggal masuk ke salah satu aplikasi tersebut, kemudian kita lakukan pencarian apa yang kita mau, kemudian setelah ketemu kita lakukan transaksi jual beli, dan di situ nanti akan terjadi transaksi dan barang akan sampai di depan rumah dengan jasa ekspedisi. Kemudian dari segi transportasi, kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar juga di sini, yaitu di mana ada Grab dan Gojek yang saat ini sudah merajalela di Indonesia utamanya. Dimana kita lihat pada zaman dulu Gojek itu harus mangkal di sebuah tempat agar mencari pelanggan. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi sekarang kita lebih mudah untuk mencari ojek hanya dengan menggunakan aplikasi. Kita pesan dari rumah, maka kita akan didatang dan dijemput di depan rumah. Kemudian dari segi telekomunikasi, seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu, ponsel menggunakan ponsel yang hitam putih, yang fungsinya cuma untuk SMS dan telepon. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, berubah menjadi sebuah ponsel yang sudah berwarna, kemudian sudah ada akses internetnya, sudah ada kapasitas penyimpanannya, tapi masih sedikit kecil. Kemudian berkembang lagi menjadi smartphone, di mana di situ ada koneksi internet yang sangat bagus, ada yang 3G, 4G, dan 5G sekarang yang sedang digadang-gadang. Kemudian pada smartphone terdapat kapasitas penyimpanan yang sangat besar, dengan di situ berfungsi untuk daya simpan
sebuah data ataupun yang lainnya. Kemudian dengan smartphone kita bisa mengakses informasi dari berbagai negara dan berbagai laman. Tanpa kita sadari, perubahan dan kemajuan teknologi itu pasti terjadi. Tergantung kita pilih belajar untuk mengikuti atau menolak untuk tertinggal. Seperti yang pada kutipan slide ini, yaitu never stop learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Setelah kita menyinggung tentang teknologi, mari kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita pada revolusi industri. Revolusi industri seperti pada slide ini, gambar revolusi pertama yaitu tentang mekanisasi atau alat mekanik, kemudian ada mesin uap. Kemudian yang kedua, revolusi yang kedua adalah produksi massal dan assembling line dan elektrik. Kemudian yang revolusi ketiga ada komputer dan automatization, di mana semua proses sudah dilakukan dengan komputer dan dilakukan secara otomatisasi. Kemudian yang keempat pada saat ini adalah cyber physics system. Dari gambarnya kita lihat semua saling terkoneksi di revolusi industri 4.0 ini ya. Kemudian apa sih industri 4.0 itu? Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular. Sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat, tapi lewat internet untuk segala IoT. Sistem cyber fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama yang lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam penanda nilai. Kemudian bagaimana otomatisasi peralatan dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan industri dan mengurangi tenaga manusia. Sebagai contoh, penerapan otomatisasi dalam industri proses, di mana dari mulai raw material, ada bahan baku dari gudang, diproses oleh robot, kemudian masuk ke dalam press stamping, kemudian masuk ke dalam welding, masuk ke line welding lagi atau assembling, dan hasilnya sudah keluar di output. Nah, semua proses ini terkontrol dalam satu layar monitor seperti pada gambar di samping ini. Jadi dari semua line, dari semua proses bisa dikontrol oleh satu monitor. Kemudian otomasi industri memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan model produksi di sepanjang model bisnis. Dengan adanya otomatisasi, target produksi bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian mengapa otomasi penting untuk industri manufaktur? Karena kemajuan teknologi telah mengubah karakteristik dari industri manufaktur. Perkembangan di bidang-bidang seperti robotika, teknologi visualisasi, dan otomatisasi kolaborasi telah meningkatkan perkembangan industri manufaktur. Kemungkinan otomatis diterapkan tidak hanya dalam proses produksi massal, tetapi juga dalam lingkungan produksi high
mix. Kemudian mengapa industri otomasi sangat penting? Yang pertama ada productivity atau produktivitas. Dengan menerapkan otomatisasi, produktivitas dapat dipercepat atau mempercepat waktu produksi, dikarenakan tidak ada proses berpikir yang dilakukan oleh mesin tersebut. Jadi dia bergerak sudah sesuai dengan program yang dari awal sudah diterapkan di mesin tersebut. Kemudian yang kedua ada akurasi, di mana ini sangat penting karena bedanya dengan manusia, kalau tenaga kerja manusia itu memiliki tingkat error yang tinggi, sedangkan permesinan tidak rentan membuat kesalahan, karena dia berjalan sesuai dengan program yang sudah kita perintah di awal. Kemudian dari segi keselamatan, di mana setiap tahun dalam industri manufaktur kehilangan nyawa tenaga kerja yang sangat berharga karena kecelakaan kerja pastinya, yang diakibatkan karena kelalaian dalam kerja yang aman. Kemudian yang aman tidak akan terjadi pada mesin otomasi, karena semua sudah dilakukan oleh robot. Kemudian yang keempat ada reduce cost atau menghemat biaya total, di mana jika sebuah perusahaan telah menerapkan otomatisasi, di mana yang semula terdapat 5 orang untuk membuat satu produk, ketika sudah diterapkan otomatisasi, maka hanya butuh 1 orang untuk menyelesaikan produk tersebut. Secara otomatis biaya akan terpangkas dan biaya lebih sedikit ketika sudah dilakukan otomatisasi. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kualitas, yaitu proses manufaktur dapat dilakukan dengan lebih cepat, sehingga banyak waktu yang dapat dialokasikan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang keenam ada repeatability atau pengulangan. Pekerjaan yang berulang-ulang akan sangat membosankan jika dilakukan oleh manusia, karena manusia memiliki rasa jenuh. Kemudian hal ini juga dapat menimbulkan kelelahan dalam bekerja. Maka di sini peran otomasi industri merupakan kunci utama dalam mengikuti perkembangan teknologi menjadi industri 4.0. Dalam industri modern, otomatisasi mesin telah membebaskan operator dari pekerjaan fisik dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi. Namun, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengiriman masih mengandalkan pengetahuan manusia. Otomatisasi tapi pengetahuannya akan memungkinkan peralatan untuk belajar dari data produksi secara otomatis. Kemudian digitalisasi dan virtualisasi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi dan IoT, maka semua berubah menjadi digitalisasi dan virtualisasi. Digitalisasi dan virtualisasi memproyeksikan peralatan fisik menjadi ruang data. Peralatan virtual untuk membuat gambaran cyber atau digital dari peralatan yang mampu menganalisa data produk, ekstra pengetahuan, melakukan kontrol, dan diagnosis kesalahan. Sementara berinteraksi dengan komponen lain di seluruh cloud sistem manufaktur. Kemudian dengan adanya IoT, maka pemantauan dan pengoperasian komunikasi nirkabel memberikan fleksibilitas ekstra dengan mengurangi biaya perencanaan dalam pemasangan kabel. Dalam internet industri tanpa kabel, setiap peralatan memiliki alamat IP yang ditetapkan sebagai identitas untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya, untuk dapat mengakses dan mengubah kondisi peralatan melalui cloud atau internet tanpa kabel industri internal. Kemudian dengan berkembangnya IoT dan industri 4.0, keamanan dan informasi dan keselamatan instalasi, keamanan data lebih rentan sekarang, karena untuk masuk ke salah satu akun sosial media misalkan, kita harus input data pribadi.
Kemudian data produksi dan peralatan biasanya bersifat rahasia. Untuk menghindari serangan peretas, hanya jika diizinkan pengguna dapat mengakses peralatan tertentu dalam pabrik, dan akses tersebut harus dikontrol pastinya untuk menjaga keamanan data. Kemudian sampai kita ke Internet of Things. Apa sih Internet of Things itu? Ya, Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa berhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Device ini bisa berbentuk peralatan rumah tangga yang bisa Anda jumpai sehari-hari sampai peralatan industri yang canggih. Kemudian Internet of Things mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital, sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real time tanpa harus melibatkan sumber manusia. Seperti pada saat ini ya, kita sudah bisa video call walaupun beda tempat, tapi kita bisa bertatap muka melalui ponsel. Ini salah satu dari pengembangan Internet of Things. Kemudian kenapa Internet of Things itu sangat penting? Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Internet of Things sudah menjadi salah satu teknologi yang paling penting di abad ke-21. Saat ini kita bisa menghubungkan berbagai barang sehari-hari, seperti peralatan dapur ataupun kendaraan ke internet dengan memasang device seperti mobil Tesla. Dia sudah bisa terkoneksi dengan internet, bahkan bisa terkoneksi dengan ponsel kita. Bahkan motor pun sudah ada kalau saya lihat, yaitu motor Yamaha. Dia sudah bisa terkoneksi dengan ponsel kita ya. Kemudian komunikasi tanpa batas bisa dilakukan pada setiap orang, proses, dan juga benda. Dengan adanya komputasi berbiaya rendah, cloud, big data, analitik, dan teknologi seluler, maka semua device bisa terbagi dan juga mengumpulkan data seperti pengguna. Sebagai pengguna, manusia hanya akan terlibat sedikit mungkin dalam proses pelaksanaannya. Di dunia yang sudah saling terhubung seperti saat ini, sistem digital mampu memantau, merekam, monitoring, dan juga menyesuaikan seluruh interaksi antara berbagai hal yang berhubungan. Dunia fisik bisa bertemu dan bekerja sama dengan sistem dunia digital. Kemudian manfaat Internet of Things yaitu memperoleh insight berbasis data dari data Internet of Things agar bisa membantu mengelola bisnis secara baik. Kemudian meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi operasi bisnis. Kemudian membuat model bisnis dan juga pemasukan baru. Dan yang terakhir, menghubungkan dunia bisnis fisik ke dunia digital secara mudah agar mampu mendorong waktu secara cepat menjadi nilai yang berharga. Seperti yang tadi, yaitu misalkan kita jualan baju, bisa kita posting melalui marketplace ataupun yang lainnya. Kemudian dengan adanya Gojek dan Grab, kita bisa mengakses atau kita bisa bepergian dengan mudah dengan memesan melalui ponsel. Kita sudah bisa bepergian ke sebuah tempat. Itulah adalah salah satu manfaat dari Internet of Things. Kemudian contoh IoT atau Internet of Things dalam industri manufaktur. Contoh IoT dalam industri manufaktur bisa kita lihat seperti sensor pada sebuah mesin. Ketika mesin tersebut dipasang sensor pada suatu komponen tertentu, misalkan komponen tersebut sudah tiba waktu lifetime atau waktu perbaikan atau penggantian, maka sensor tersebut akan mendeteksi. Kemudian setelah terdeteksi akan dikirimkan sinyal melalui monitor, nah sehingga operator bisa tahu bahwa
komponen tersebut sudah waktunya untuk diganti. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan tersebut dalam meminimalisir biaya operasi, mempunyai waktu kerja yang lebih efisien daripada biasanya, dan juga meningkatkan performa manajemen aset. Ya, itu adalah contoh IoT dalam industri manufaktur. Ya, kemudian kita sampai ke penghujung, yaitu conclusion atau kesimpulan, yaitu kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi membawa peluang baru untuk meningkatkan otomatisasi peralatan. Di sebuah pabrik pintar, setiap peralatan tidak akan ada lagi dianggap hanya sebagai komponen fisik. Semua akan menjadi cerdas dan dapat dipandang sebagai agen dengan otonomi dan kemampuan koordinasi. Peralatan pintar dengan kabel komunikasi akan membentuk terdistribusi jaringan sistem manufaktur yang ekonomis, efisien, cerdas, tahan terhadap ketidakpastian dan gangguan eksternal, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam rantai nilai global. Tentunya ada tantangan tersendiri yang mencakup masalah ilmiah dan masalah praktis. Untuk diatasi sebelum skenario bisa menjadi kenyataan, di mana prospek otomatisasi kedepannya sangat menjanjikan dan sangat luas. Bagaimana tergantung kita untuk menyikapinya. Akan kita berhenti untuk tertinggal atau kita belajar untuk mengikutinya. Semua tergantung kepilihan Anda masing-masing. Karena kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Harus kita bisa mendampingi agar kita tidak tertinggal. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya dari teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.